Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada anak-anakku kelas 7 MTS Ma'arif N02 Karangasem, perkenankan kami peserta PPG Daljab Batch 2 LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah. Materi tentang sholat berjamaah. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, kita akan memasuki materi sholat berjamaah. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Bisa disimak bersama-sama ya, meyakini ketentuan sholat berjamaah dan seterusnya. Kemudian indikator pencapaian, nanti kita akan membahas 1, 2, 3, 4, menjelaskan pengertian sholat jamaah serta dasar dalilnya, kemudian menunjukkan manfaat sholat berjamaah atau keutamaannya, kemudian syarat-syarat menjadi imam. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian sholat berjamaah dan dasar dalilnya dengan jelas, mengetahui dan membuat kesimpulan tentang manfaat sholat berjamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, menguraikan syarat sahnya imam dan makmum dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ini tema materi yang akan kita kaji, yang memenuhi tujuan pembelajarannya demikian. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Apa itu pengertiannya sholat berjamaah? Pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Kemudian sholat munfarid yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Unsur-unsurnya sholat berjamaah, sholat munfarid bisa dilihat pada tabel berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya. Kalau sholat munfarid atau sholat munfaridah di jelantang, sholat jamaah juga di jelantang. Melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Kalau sholat sendirian, sholat munfarid tidak ada karena sholatnya sendirian, tidak melibatkan 2 orang atau lebih. Kalau dalam kolom sholat jamaah ini di jelantang. Ada yang berperan sebagai imam, ada yang berperan sebagai makmum. Pada tabel sholat jamaah semuanya terjelantang. Itu pengertian sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sudah bisa dimengerti nggih? Kemudian dasar hukum, dalil serta keutamaan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali meninggalkannya. Artinya berarti sering melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa hukumnya sholat berjamaah adalah fardhu ain, sehingga kalau meninggalkan ya efeknya berdosa. Ada pula ulama yang berpendapat mengatakan fardhu kifayah, sehingga efeknya nanti bila sudah ada yang mengerjakan sholat jamaah maka adalah kewajiban untuk orang lain yang tidak bisa menjalankan sholat berjamaah. Ini hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, jumhur. Ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah.
Kemudian dasar dalilnya, dasar dalil sholat berjamaah. Yang pertama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 102. Mari kita bersama-sama baca nggih pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Ini bagian dasar dalil sholat berjamaah. Kemudian ada hadis Nabi, riwayat semua imam hadis kecuali Imam An-Nasai dan Imam Abi Dawud. Kalimatnya bagaimana? Matnal hadisnya, sholatul jamaati taftulu sholatal fadzi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Ini termasuk bagian dalil dasar sholat jamaah secara hukum. Berikut menjelaskan tentang keutamaan atau manfaat sholat berjamaah. Yang ketiga, riwayat hadis kembali, yaitu man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman fal yuhafiz ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna man sunanal huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma mir rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaffi. Ini ada catatan tersendiri kelebihan sholat berjamaah, rangkuman dari hadis ini. Kelebihan sholat berjamaah, setiap langkah menuju masjid untuk berjamaah akan dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Ini dari hadis yang kita baca bersama-sama. Kemudian syarat sholat berjamaah. Apa saja syarat sholat berjamaah? 1. Ada imam atau pemimpin sholat. 2. Ada makmum atau pengikut atau jamaah sholat. 3. Dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ini syarat sholat berjamaah. Ada makmum, ada imam, dikerjakan satu tempat. Kemudian pergerakan sholatnya makmum harus bersesuaian dengan sholatnya. Kemudian selanjutnya masih di seputar imam. Apa pengertiannya imam? Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Syarat sahnya imam: 1. Islam. 2. Tidak hilang akalnya atau gila. Mumayyiz, pandai membedakan dua hal yang bertolak belakang seperti baik dan atau buruk. Mumayyiz ini bisa membedakan.
Kemudian berdiri di depan makmum, baik dan fasih bacaannya, tidak berhadas kecil maupun besar, mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Artinya berarti pandai tentang ilmu pengetahuan berkaitan fikih yang seputaran sholat. Imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita untuk wanita saja. Ini ketentuan syarat sahnya imam sekaligus sholat berjamaah. Makmum, syaratnya makmum, pengertiannya terlebih dahulu. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Syaratnya makmum, pertama, berniat mengikuti imam, tidak mendahului gerakan imam, sholatnya sesuai dengan sholatnya imam, mengikuti imam dalam segala gerakan sholat, tidak berbeda ya, bukan parang berbeda, berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat, tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Ini syarat makmum. Syarat makmum ada niat mengikuti imam, tidak mendahului gerakannya imam, sholatnya sesuai dengan sholatnya imam, kemudian mengikuti imam dalam segala gerakan sholat, berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat, tidak bermakmum kepada imam batal sholatnya. Macam-macam makmumnya sih ada berapa macam-macam makmum. Ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq pengertiannya yaitu makmum yang tidak terlambat sejak takbiratul ihram pertama. Kemudian ada makmum masbuk. Makmum masbuk yakni makmum yang terlambat, tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Yang ketiga ini cabang. Ada makmum mufarrik. Apa itu makmum mufarrik? Ini makmum yang menyalahi gerakan dengan imam, tidak sinkron, tidak sama gerakannya imam, gerakannya makmum tidak sama, sehingga status pada orang tersebut dikatakan makmum yang membedai atau berbeda dengan imam. Yang pada intinya ini makmum muwafiq, makmum masbuk. Barangkali pertemuan hari ini pagi ini materinya yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah, kemudian keutamaan, manfaat, dasar dalil, berikut dengan cara berjamaah, cara berjamaah, syarat sahnya sebagai imam, syarat sahnya sebagai makmum. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan memasuki tata cara membuat shaf dalam sholat berjamaah. Hal yang kelima atau yang terakhir, bahwa ini cara mengerjakan sholat berjamaah kecuali makmum mengikuti imam, makmum berniat sholat berjamaah, makmum berada di belakang imam, makmum harus lebih pintar dari imam. Barangkali cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan, tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu hati dan akalnya untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semangat belajar. Mohon maaf dari saya banyak kekeliruan, kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.